fisik untuk penyelamannya. Kasus ini melibatkan seekor anjing domestik berjenis kelamin jantan dan berusia sekitar 5 bulan. Anjing ini bernama Lukman dengan berat badan sekitar 3,4 kg. Untuk secara fisik, anjing ini memiliki rambut berwarna hitam dengan ciri khas warna putih di keempat kakinya. Berdasarkan pengamatan, kondisi tubuhnya tergolong kurus dengan body condition score atau BCS 3/9 dengan mengalami kerontokan atau kebotakan di beberapa bagian tubuhnya, yaitu pada bagian kepala, leher, abdomen, dan serta kakinya. Anjing menunjukkan temperamen aktif, namun dengan sikap atau habitus berupa pruritus yang ditandai dengan perilaku menggaruk. Berdasarkan dari informasi yang didapatkan, anjing Lukman memiliki anamnesa berupa anjing ini dibeli dari pasar Kintamani pada 3 bulan yang lalu. Pasca pemeriksaan, anjing mengalami gatal-gatal di seluruh bagian tubuh dan sering menggaruk. Anjing mulai menggaruk di kepala sekitar 1 bulan, lalu kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Rambut juga memiliki ketombe atau skill di seluruh tubuh. Anjing dipelihara di pengarangan rumah atau tidak di kandang dan tidak ada hewan peliharaan lainnya. Namun anjing sering diajak berpergian ke pasar tradisional Susut Bangli untuk menemani pemiliknya berdagang. Anjing diberi pakan nasi atau sisa makanan di rumah. Anjing tidak pernah dimandikan dan belum pernah divaksin serta mendapatkan obat cacing. Baiklah, yang selanjutnya itu ada lesion map. Pada kasus ini kami menemukan 4 lesi sekunder, yaitu creusta, alopecia, hiperkeratosis, dan scale, yang dimana pada creusta itu ditandai dengan warna merah, kemudian alopecia itu ditandai dengan warna kuning, hiperkeratosis ditandai dengan warna ungu, dan scale ditandai dengan warna biru. Pada pemeriksaan patologi anatomi ditemukan lesi kulit yang tersebar pada daerah kepala, leher, dan punggung, yang dimana lesi yang paling dominan itu adalah alopecia multifokal, yaitu hilangnya rambut pada daerah dengan bentuk bulat hingga tidak beraturan. Alopecia ini merupakan lesi sekunder yang terjadi akibat kerusakan folikel rambut sehingga rambut menjadi mudah rontok. Selain itu, ditemukan juga beberapa creusta pada beberapa bagian lesi. Creusta tampak sebagai kayak berwarna kecoklatan yang terbentuk akibat cairan eksudat seperti serum, darah, atau nanah yang keluar selama proses peradangan kemudian mengering di permukaan kulit. Creusta ini juga termasuk lesi sekunder. Kemudian pada daerah kepala itu juga tampak hiperkeratosis, yaitu penebalan lapisan tanduk atau stratum corneum, sehingga kulit terlihat lebih kasar dan bersisik. Hiperkeratosis ini merupakan lesi sekunder yang terbentuk akibat proses inflamasi kronis yang merangsang peningkatan produksi keratin oleh epidermis. Secara keseluruhan, lesi yang tampak ditemukan pada kasus ini didominasi oleh lesi sekunder, yaitu alopecia, creusta, dan hiperkeratosis. Lesi-lesi ini menunjukkan bahwa proses penyakit telah berlangsung cukup lama, sehingga lesi primer kemungkinan sudah berkembang menjadi lesi sekunder yang lebih jelas terlihat secara makroskopis. Kemudian pada regioglutea, femoris caudalis, cruris, hingga regiotarsi pada kedua ekstremitas pelvis, yang paling dominasi adalah alopecia generalisata yang tersebar pada regioglutea, femoris, dan cruris. Alopecia ini merupakan lesi sekunder yang terjadi akibat kerusakan folikel rambut sehingga menyebabkan rambut mudah mengalami kerontokan. Pada regiotarsi tampak adanya hiperkeratosis, yaitu penebalan lapisan stratum corneum yang menyebabkan kulit terlihat lebih tebal, kasar, dan bersisik. Hiperkeratosis ini merupakan lesi sekunder yang berkembang akibat inflamasi kulit yang berlangsung kronis. Selain itu, pada regiochoroid distal ditemukannya juga creusta, yaitu berwarna kecoklatan yang terbentuk dari eksudat inflamasi yang mengering di permukaan kulit. Creusta ini termasuk lesi sekunder. Secara keseluruhan, lesi yang ditemukan pada regio ini didominasi oleh alopecia, hiperkeratosis, dan creusta, yang dimana ini merupakan lesi sekunder. Gambar ini menunjukkan bahwa proses penyakit telah berlangsung kronis sehingga lesi primer sudah tidak tampak jelas. Selanjutnya yaitu teknik pengambilan
pengambilan sampel, di mana kelompok kami menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu metode thin skip scraping, di mana pilih area lesi aktif seperti alopecia, erythema, dan krusta. Teteskan minyak mineral pada kulit ataupun pisau beda, kulit dijepit dan ditekan untuk mendorong parasit keluar dari folikel. Kerokan kulit menggunakan pisau beda hingga terjadi sedikit pendarahan. Setelah itu kerokan kulit diletakkan pada kaca objek dan ditetesi tambahan KOH 110% dan ditutup menggunakan cover glass. Metode yang kedua yaitu biopsi kulit. Pilih area lesi yang aktif yang belum mengalami infeksi sekunder berat. Lakukan antiseptik pada area yang akan diambil sampelnya. Berikan anestesis. Selanjutnya ambil jaringan kulit menggunakan pisau beda kurang lebih 0,5 sampai 1 cm. Sampel dilakukan fiksasi, dimasukkan ke dalam larutan neutron buffer formalin 10%. Selanjutnya lakukan proses histopatologi. Setelah selesai melakukan proses histopatologi sampai diperiksa di bawah. Selanjutnya kita beralih ke pemeriksaan mikroskopis. Bisa dilihat pada gambar, ini merupakan hasil pemeriksaan sampel kerokan kulit mendalam atau yang disebut dengan deep skin scraping. Pada sampel ini ditemukan adanya tungau Demodex sp yang ditunjukkan dengan tanda panah. Jumlah tungau yang meningkat ini menandakan adanya ketidakseimbangan antara parasit dan sistem imun inang, sehingga Demodex berubah menjadi patogen dan memulai proses kerusakan pada folikel rambut. Selanjutnya kita beralih ke hasil histopatologinya. Pada gambar berikut yang ditandai dengan huruf A itu menunjukkan adanya potongan Demodex sp pada folikel rambut, dan yang ditandai dengan huruf B menunjukkan adanya furonkulosis. Di mana secara histologi normal, folikel rambut memiliki lumen sempit yang berisi batang rambut dan dilapisi epitel folikular yang utuh tanpa adanya infiltrasi sel radang maupun parasit. Namun, pada ketiga gambar di sini, terlihat adanya Demodex sp di dalam lumen folikel yang menyebabkan akumulasi parasit, keratin, dan sebum, sehingga meningkatkan tekanan intrafolikuler. Kondisi ini menyebabkan dilatasi folikel serta kerusakan epitel folikel yang memicu respon inflamasi berupa folikulitis, dan apabila berlanjut, dinding folikel mengalami ruptur sehingga terjadi yang namanya furonkulosis, yaitu keluarnya isi folikel ke jaringan dermis dan memperparah reaksi inflamasi, seperti yang ditunjukkan pada huruf B. Selanjutnya pada gambar 4, tanda panah dari huruf A menunjukkan infiltrasi sel radang pada lapisan stratum spinosum, dan tanda panah pada huruf B itu menunjukkan nekrosis disertai dengan eksudat hemoragis. Di mana pada kulit normal, lapisan epidermis itu, terutama dari stratum spinosum itu sendiri, tersusun rapi oleh keratinosit yang masih hidup tanpa adanya infiltrasi sel radang maupun nekrosis. Namun pada gambar ini terlihat adanya infiltrasi sel radang, nekrosis, dan juga eksudat hemoragis yang menunjukkan adanya kerusakan jaringan epidermis. Hal ini terjadi akibat kombinasi efek mekanik dari proliferasi tungau, tekanan dari folikel yang mengalami dilatasi, serta akibat dari garukan. Kerusakan pembuluh darah kecil akibat inflamasi menyebabkan pendarahan sehingga terbentuk eksudat hemoragis. Kemudian pada gambar 5, ini tanda panah menunjukkan adanya infiltrasi sel radang pada lapisan dermis kulit. Di mana pada kondisi normal, dermis terdiri dari atas jaringan ikat dengan serabut kolagen, fibroblast, pembuluh darah, dan hanya sedikit sel radang. Namun pada gambar ini tampak infiltrasi sel radang yang signifikan di dermis, menunjukkan bahwasanya proses inflamasi telah meluas dari folikel ke jaringan yang lebih dalam. Hal ini itu terjadi akibat pecahnya folikel atau yang disebut dengan furonkulosis yang melepaskan antigen tungau, keratin, dan debris ke dermis sehingga memicu respon imun yang lebih luas dan menandakan proses penyakit yang bersifat progresif dan kronis. Jadi pada kasus ini awalnya status gizi anjing menurun, yang kemungkinan disebabkan oleh perawatan yang kurang baik serta status gizinya yang kurang. Akibatnya Demodex spp yang sebenarnya normal ada pada kulit berkembang secara berlebihan. Parasit ini hidup di folikel rambut, dan ketika jumlahnya meningkat, dia akan mulai merusak struktur folikel tersebut. Nah, karena folikel rambut rusak, siklus pertumbuhan rambut jadi terganggu. Rambut jadi mudah rontok, rapuh,
dan akhirnya muncul alopecia yang awalnya cuma lokal jadi menyebar. Kerusakan ini memicu peradangan pada kulit, makanya kita bisa lihat adanya skuama serta penebalan kulit atau hiperkeratosis. Kondisi ini juga menyebabkan rasa gatal atau pruritus yang cukup tinggi. Jadi anjing sering menggaruk, menjilat, bahkan menggigit area yang terasa gatal. Akibat garukan terus-menerus, akhirnya muncul luka seperti krusta. Ketika kondisi ini terus berlangsung tanpa penanganan yang optimal, maka lesinya akan menyebar ke seluruh tubuh. Baik, selanjutnya ada diagnosis morfologi. Terjadi peradangan kulit yang sudah lama atau kronis menyebar luas meliputi kepala, leher, abdomen, ekstremitas hingga pinat dengan tingkat keparahan yang cukup tinggi. Ditandai dengan penebalan kulit atau hiperkeratosis sehingga tampak kasar dan menebal akibat inflamasi berkepanjangan. Jadi, diagnosis morfologinya yaitu dermatitis folikular kronis, difus, sedang berat, disertai Baik, adapun kesimpulan dari kasus yang kelompok kami angkat yaitu hasil anamnesis, pemeriksaan klinis, serta pemeriksaan penunjang berupa skin scraping dari histopatologis. Dapat disimpulkan bahwa anjing Lukman mengalami demodekosi generalisata yang disebabkan oleh infestasi Demodex XP pada folikel rambut serta kelenjar sebasea. Nah, kondisi ini ditandai dengan alopecia, hiperkeratosis, skuama, krusta, pruritus, serta kulit berminyak dan berbau tengik. Faktor predisposisi seperti kondisi tubuh yang kurus, manajemen pemeriksaan yang kurang baik, dan nutrisi yang tidak seimbang. Proses patogenesis melibatkan proliferasi parasit yang menyebabkan kerusakan folikel rambut dan memicu respon inflamasi kronis, sehingga terjadi dermatitis generalisata. Nah, berdasarkan keseluruhan temuan, diagnosa definitifnya adalah demodekosis akibat infestasi Demodex XP.